200 miliar dipaksakan untuk membeli ositamivir. Besoknya Kompas ngomong, obat ositamivir di bumi hanguskan karena kadaluarsa. Coba itu dibikin rumah sakit kelas 3, udah berapa bed itu untuk rakyat miskin. Udahlah, diimani aja rakyat Indonesia sehat, kena matahari, di garis khatulistiwa, jangan mengimani orang sakit. Mengimani itu orang sehat Indonesia begitu. Kesannya gini, kalau mau kaya lu bisnis vaksin aja, lu bisnis obat aja, lu bisnis rumah sakit. Padahal ini sebenarnya orientasinya sosial kesehatan itu. Jadi pola berpikirnya udah kebalik nih Mas Menteri. Karena masalah kesehatan tuh saya sebenarnya nggak setuju ya, yang lain ikut-ikut campur tuh. Ini, mohon maaf nih, kadang-kadang Bu Sri Mulyani ini bukan bagian kesehatan, tapi dia pula menentukan soal kesehatan ini. Mestinya kan dia membayar aja. Jadi ribet lah, DPR bikin lagi gugus tugas juga nggak selesai lah, ada segala satgas covid lah apa, bukan saya meremehkan, tapi covidnya selesai karena kebanyakan yang campur. Yang Kalau dia nggak mau vaksin gimana? vaksin aku nggak pengen, udah jadi saya aman, jadi kayak nggak pengen divaksin, aku 63 aku. Alasan-alasan kan macam-macam, karena dia takut, nggak berani kan, kemudian nggak punya duit. Dan hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya, di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun, nggak mau dia divaksin. Emang nggak pengen divaksin, aku nggak pengen. Kalau tadi Bu Nini bilang salto. Kalau saya kesannya Bu Penny ini ada penekanan, ada yang nekan. Jujur aja, saya sebenarnya mau tanya ya, uji coba Sinovac nih udah didaftarkan atau belum sebetulnya? Oh, bilang belum. Bukan udah. Oh, sudah Bu, sudah. Yang benar. Apa maksudnya? Apa namanya, uji klinik ya? Hah? Apa namanya? Enggak, ya, sudah, maka itu kan dalam jadi list global sudah di-upload dalam clinicaltrial.gov website. yang dosis sudah masuk. uji coba Karena kan Sinovac. ini juga di beberapa negara Bu, ada di Brasil, di Indonesia, tapi yang jalan Brasil dengan Indonesia. Iya. Iya, artinya kan belum selesai. Jadi kalau sama kita jujur-jujur aja, jangan nanti ini pengalaman flu burung dulu kan 200 miliar dipaksakan untuk membeli ositamivir. Besoknya Kompas ngomong, obat ositamivir di bumi hanguskan karena kadaluarsa. Coba itu dibikin rumah sakit kelas 3, udah berapa bed itu untuk rakyat miskin. Jangan sampai juga sih 80% itu gara-gara tadi Pak Budi bilang, nanti kalau kita nggak buru-buru, negara lain nih cepet-cepet. Ya udahlah, diimani aja rakyat Indonesia sehat, kena matahari, di garis khatulistiwa, jangan mengimani orang sakit. Mengimani itu orang sehat Indonesia begitu loh. Ya kan? Nah, kita dulu ke mana itu yang kata nyambut teman-teman kita dari Natuna begitu. Jadi kalau kita jadi begitu nanti kadaluarsa, duit terbuang, uang rakyat, ya kan? Kalau dibikin kelas 3 udah berapa rakyat kita tolong itu. KIS, BPJS aja susah. Nah, jangan ada penekanan-penekanan. Kalau saya lihat Bu Penny cara menjawabnya itu seperti ada rasa dipaksakan gitu. Ya benar-benar enggak. Kayaknya nah itulah ya. Saya rasa begitu, jangan ada di itulah. Dipikir-pikir benar, makanya jadi kesannya gini, kalau mau kaya lu bisnis vaksin aja, lu bisnis obat aja, lu bisnis rumah sakit ya, padahal ini sebenarnya orientasinya sosial kesehatan itu. Jadi pola berpikirnya udah kebalik nih Mas Menteri. Jadi tadi kan dibilang katanya yang pertama tadi cari pinjaman, satu pinjaman itu ada bunganya enggak. Jadi kan jangan ada komersialisasi di bidang kesehatan. Itu yang tadinya dulu pernah saya ngomongkan, kesehatan yang tadinya orientasinya sosial, jadi karena pengaruh globalisasi atau kapitalisme menjadi komersial. Ini jadi
kesehatan kita ini di Indonesia ini menjadi komersialisasi yang mendagangkan bed lah, tempat tidur. Yaitu kisnya Jokowi nggak laku. Jokowi bagi kis kelas 3 penuh, adanya kelas 1 karena kelas 1-nya kosong dijual. Nah ini sekarang vaksin. Tadi vaksin, tadi Bu Dewi udah panjang lebar. Rumah sakit aja sekarang yang lagi diramekan turun kelas akreditasi. Nah sekarang perusahaan vaksin. Bagaimana duduk persoalannya? Kan harus leading sektornya nih Pak Menteri Kesehatan ya aku. Ini karena masalah kesehatan tuh saya sebenarnya nggak setuju ya, yang lain ikut-ikut campur tuh. Jadi ribet lah, DPR bikin lagi gugus tugas, juga nggak selesai lah, ada segala satgas COVID lah apa, bukan saya meremehkan. Tapi COVID-nya selesai-selesai, karena kebanyakan yang campur, yang ini mau nyalain siapa? Kayak gini-gini. Nah ini sekarang kayak gini aturan mainnya gimana? Terus gimana teman-teman lama-lama kok ternyata vaksin menjanjikan nih untuk bisnismen. Teman saya aja bikin pabrik vaksin loh. Kemarin Ibu Penny datang. Kita pimpinan Komisi 9 undangan, saya sama Pak Melki aja yang datang. Karena lagi raker Mas Menteri, raker sini aku datang ke sana. Saya cuma tanya, gimana ini? Ada persentase saham 52, 48 apa berapa? Siapa? Si ini. Ujung-ujungnya juga sebenarnya orang dalam, tapi bermain nama Cino-Cino luar. Nah, terus ini mainannya gimana? Mau bikin rumah sakit aja ribet ya minta ampun, aku bikin rumah sakit gratis buat rakyatnya dipersulitnya minta ampun. Nah terus tapi kalau yang menjanjikan gini kok gampang banget, aku jadi bingung juga gitu. Lama-lama nih ntar obat COVID nih, makanya nggak selesai COVID-nya karena udah tujuannya, aduh aku nggak ngerti deh. Nah persoalannya tadi ditanyain, ini yang tadi dibilang uji coba lah, masalah macam-macam. Cuma persoalannya ini nanti gimana yang ditanggung pemerintah siapa? Ada yang dibilang yang PBI aja, yang lain enggak. Apa yang lain bukan bangsa Indonesia. Kalau masalah umur, untungnya aku udah 63, jadi aku emang nggak pengen divaksin, aku nggak pengen. Jadi saya aman. Jadi kayak nggak pengen divaksin, aku 63, aku nggak masuk kategori vaksin, nggak masuk klaster. Jadi masalahnya begitu. Tadi yang Bu Dewi bilang, sekarang orang berlomba bikin pabrik obat, pabrik vaksin, apalah apa. Seperti itu ke depannya. Nah ini kriterianya apa? Terus saya tanya, vaksin apa bos yang mau dibuat sama teman saya? Ya masing-masing macam-macam lah. Karena dia udah tahu ke depannya nih nanti akan ada apa lagi nih yang seperti ilmuwan ngomong di TV. Akan ada 850 virus yang mematikan. Terus lama-lama nih kita mau bikin vaksin macam-macam nih 850 jenis virus nih. Udah Komisi 9 kita bisnis bikin pabrik vaksin aja dah gitu kan. Nah seperti itu, jadi karena kebanyakan yang campur ya begini ini. Tapi pokoknya apapun harus tanggung jawabnya penuh Kementerian Kesehatan. Satu, kedua Mas Menteri, saya pernah dihubungin temen, Mbak Ning, ya ayo kita bisnis Sinovac. Aku punya channel langsung ke China. Kalau yang negeri-negeri rumah sakit negeri kan udah Pak Menteri Kesehatan. Kita nanti yang ngirim ke rumah sakit swasta. Soalnya saya punya langsung akses ke China. Nah itu aturan mainnya gimana? Kalau sekarang harus masuk BUMN, terus apa? Lah yang perorangan ini apa diizinkan atau enggak atau bagaimana? Ini harus ada aturan tegas nih Mas Menteri. Ini urusannya sama manusia nih, nyawa nih. Jadi harus ada pengawasannya yang ketat. Kok bisa orang mau bisnis langsung, udah kayak bisnis baju. Kan semua ngeri banget ini, ngeri banget. Nah jangan sampai seperti itu aja tambahnya pimpinan, makasih. Makanya saya bilang, Bu Nini kalau udah menyaranin kayak gitu tambah cantik dia sore-sore begini.
Tapi bukan berarti pertanyaannya Pak Yahya tadi selesai. Jadi sebetulnya Pak Yahya ini masih menelusuri ada nggak payung hukum 30-70 itu. Kan Pak Yahya balik tuh, bagaimana kalau 70-30? Nah Pak Menteri kan belum jawab. Jawaban Pak Menteri bahwa ini kelihatannya masih Menteri Keuangan Pak Yahya. Jadi Menteri Keuangan menganalisis begini, negara ini bukan milik Menteri Keuangan. Ya enggak? Uang yang mau dipakai itu bukan uang Menteri Keuangan, adalah uang rakyat. Karena itu kita sebagai wakil rakyat boleh mengusulkan. Nah kalau perlu tadi kita usulkan, ya sudah, rakyat dulu diutamakan ini. Ya enggak? Udahlah nanti BPJS-nya, tadi betul juga itu logikanya itu. Jadi 124 juta ya, yang PBI itu. Itu kan besar itu jumlahnya. Masa sekarang pas mau vaksin, mereka dianggap mampu semua. Pada saat membayar iuran BPJS dianggap tidak mampu. BPJS itu tiap bulan. Ini hanya sekali, mungkin 1 tahun, atau sekali tak berapa tahun. Nah ini kan logika-logika ini belum masuk. Nah karena itu saya usul, ini penting juga Pak Menteri, kenapa? Kalau misalnya nih, rakyat yang mandiri ini 70% diminta supaya dia vaksin sendiri, kalau dia nggak mau vaksin gimana? Alasan-alasan kan macam-macam, karena dia takut, nggak berani kan, kemudian nggak punya duit. Nah kalau dia nggak vaksin berarti kan tadi yang 67% yang ditargetkan itu bisa jadi nggak terlaksana karena dia nggak punya duit, bukan karena nggak mau juga sebagian. Ya sudahlah, daripada tadi 1 juta saya harus bayar untuk vaksin itu, ya bagus biaya sebulan untuk beli beras bisa 2 bulan. Nah ini mesti harus ada memang putusannya. Jadi kalau Pak Menteri belum bisa jawab sekarang nggak apa-apa. Ya katakan dulu, di pending dulu, nggak apa-apa. Tapi dalam usulan rapat ini dibuat keputusannya, nanti Pak Menteri bisa ngomong, ya nggak? Ini mohon maaf, nih kadang-kadang Bu Sri Mulyani ini bukan bagian kesehatan, tapi dia pula menentukan soal kesehatan ini. Mestinya kan dia membayar aja, kan bendahara negara dia, bendahara negara itu di mana-mana yang membayar aja, yang mengerjakannya itu Kementerian Kesehatan. Apalagi di Perpresnya jelas, yang memiliki otoritas soal vaksin segala macam ini semuanya Menkes, dibaca lagi itu semua. Jelas aturannya, payung hukum Pak Menteri jelas, Presiden ngasih otoritas. Nah itu yang bisa dipakai untuk ke sana. Mitra Pak Menteri siapa? Komisi 9. Gitu loh. Jadi saya kira ini agak clear gitu. Pak Ansori, saya kira begitu. Nanti kalau dari Komisi 9, kalau ada yang mau divaksin pertama, saya usulin Pak Ansori. Ya kan, supaya duluan. Hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya. Di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun. Nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih. Saya nggak tahu nih dokter gigi Putisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah, orang-orang udah aman semua orang divaksin, baru saya ikut vaksin. Kalau Menkes itu memang harus, Bu. Ada berapa dirjen di situ? Berat ini. Jadi Pak Menteri, tadi itu ada pertanyaan saya. Ini saya dari penjelasan-penjelasan yang ada itu saya berkesimpulan ini vaksinnya Sinovac kan gitu ya. Yang masuk kemarin, yang 1,2 juta. Sinovac kan Pak? Oke. Cuman ada pertanyaan saya, sudah pernah enggak ini vaksin dipakai di negara lain? Itu belum dijawab. Maksud saya di negara mana yang sudah berhasil misalnya. Supaya tadi kipi-kipi tadi itu kejadian ikutan pasca imunisasi bisa dibandingkan juga gitu dengan di negara lainnya gitu. Apakah misalnya sudah berhasil di negaranya di sana sendiri atau tidak gitu. Kemudian seed virusnya ini dari mana Pak? Kan belum dijawab juga itu. Jadi apakah punya kita dibawa ke sana lalu diteliti lalu diciptakan vaksinnya atau punya mereka, punya orang Cina baru dibawa ke Indonesia. Itu yang bagian pertamanya. Pertanyaan yang kedua yang belum terjawab ini soal ini Pak Menteri. Ini kan belum ada dukungan keamanan ya pemberian imunisasi pada kelompok usia tua, komorbid ya kan, dan wanita hamil dan menyusui. Nah ini belum dijawab. Nah, lalu orang-orang ini mau diapain? Apakah ini yang dimaksud dengan orang yang rentan atau tidak? Yang dimaksud dengan rentan dalam perspektifnya Kementerian Kesehatan tadi kan yang mau divaksin itu yang mana? Ini ada di sini, rekomendasi ITAGI ini. Kemudian yang berikutnya, rekomendasi bagian ke-7 kan disebut nih bahwa untuk vaksin nasional sebaiknya tidak banyak jenisnya untuk mengurangi kejadian ikutan pasca imunisasi. Artinya
kejadian pasca imunisasi itu sendiri dikhawatirkan sebetulnya. Ya kan Pak, dikhawatirkan. Nah, berarti ada risiko di dalam pemberian vaksin. Nah, itu maksud saya tadi, tolong Pak Menteri jelaskan pada kita, kalaupun ada risiko seperti apa. Nanti baru ditambahkan oleh Ibu Penny juga, risikonya seperti apa. Saya kira itu Pak Menteri, ada 3 lagi yang belum.